down, I know you got me, baby. Buat kalian kaum mageran yang malas baca, channel ini cocok untuk kalian karena di sini lo hanya perlu dengerin soalnya dibacain. Jadi kali ini kita bakal bacain buku Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, dilengkapi peta diterjemahkan dari naskah asli yang sudah direvisi langsung oleh penulisnya yaitu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi yuk dengerin karena dibacain. Peradaban kaum Al-Anbath, yaitu anak cucu Nabi, mengalami kemajuan pesat di bagian utara Hijaz. Mereka mampu membentuk pemerintahan yang kuat dan dipatuhi oleh para penduduk daerah-daerah di pinggirannya, lalu menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datanglah pasukan Romawi yang kemudian berhasil menghancurkan mereka. Sekelompok peneliti lebih condong berpendapat bahwa raja-raja dari keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Ansyar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari rumpun keluarga besar Qahtan, tetapi berasal dari rumpun keluarga besar Nabit bin Ismail dan sisa-sisa keturunan mereka yang berada di kawasan tersebut. Imam Al-Bukhari lebih condong kepada pendapat tersebut, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa suku Qahtan berasal dari rumpun keluarga besar Nabit. Adapun anak keturunan Qaidar bin Ismail masih menetap di Makkah, beranak pinak di sana hingga lahirlah darinya Adnan dan anaknya, Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dalam silsilah nasab Nabi. Terdapat riwayat bahwa Nabi jika menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti sampai di situ sambil bersabda, para ahli silsilah nasab telah berdusta, lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama berpendapat bolehnya melanjutkan nasab di atas Adnan dan menganggap lemah, mendhaifkan hadis yang disinggung di atas. Menurut mereka, berdasarkan penelitian yang detail, sesungguhnya antara Adnan dan Ibrahim terdapat 40 generasi. Anak suku Ma'ad, yaitu keturunan Nizar, telah berpencar kemana-mana. Menurut suatu pendapat, Ma'ad tidak memiliki anak selain Nizar. Nizar memiliki 4 orang anak, yang kemudian bercabang menjadi 4 kabilah besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Sedangkan dari Rabi'ah lahir Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 putra Wa'il yaitu Bakr dan Taglib, Hanifah dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar bercabang menjadi 2 kelompok besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin dan Bani Ghathafan. Kemudian dari Ghathafan muncul Abs, Zubyan, Asja, dan Ghani bin Ashur. Dari Ilyas bin Mudhar muncul pula Tamim bin Murrah, Huzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak cucu Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy terbagi menjadi beberapa kabilah, di antara yang terkenal adalah Jumah, Sahm, Adi, Makhzum, Taim, Zuhrah, dan marga-marga Qushay bin Kilab, yaitu Abduddar bin Qushay, Asad bin Abdul Uzza bin Qushay, dan Abdu Manaf bin Qushay. Sedangkan dari Abdu Manaf terdapat 4 anak, Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dari keluarga Hashim inilah Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaili, wastafa min waladi Ismaila Kinanatan, wastafa min bani Kinanata Quraisha, wastafa min Quraishin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. 67 diriwayatkan oleh Muslim. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah bersabda, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani min khairi firaqihim wa khairil fariqain, thumma takhayyaril qabail. فجعلني من خير القبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. Sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk, lalu dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka,
dan sebaik-baik dua golongan, kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik kabilah, kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku bagian dari sebaik-baik keluarga mereka, maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh rerumputan. Abdul Qais dan marga-marga Bakr bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Sya'ab bin Ali bin Bakr bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakr bin Wa'il mendiami sepanjang tanah Jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif Kazimah hingga mencapai laut, kemudian pinggiran tanah bebas Irak, terus ke Al-Ubullah hingga Haita. Taghlib menetap di Jazirah dekat kawasan Eufrat. Di antaranya terdapat marga-marga yang pernah menjadi tetangga, kabilah Bakr, sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Basrah. Bani Sulaim menetap dekat Madinah, dari lembah Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar, terus ke bagian timur Madinah mencapai batas dua bukit hingga berakhir di kawasan perbukitan Hara. Sementara Saqif menetap di Taif, sedang Hawazin menetap di timur Makkah di pinggiran Authas, yaitu dalam perjalanan antara Makkah dan Basrah. Dan Bani Asad berdomisili di sebelah timur Taimar dan sebelah barat Kufah. Di antara tempat domisili mereka dengan Taimar adalah perkampungan Buhtur dari suku Thayyi, sedangkan jarak antara mereka dan Kufah sejauh perjalanan 5 hari. Ada lagi suku Zubyan yang bermukim di dekat Taimar menuju arah Hauran. Di Tihamah tersisa beberapa marga Kinanah, sedangkan di Makkah tinggal marga-marga Quraisy. Mereka hidup bercerai-berai tanpa ada sesuatu yang menyatukan mereka. Hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang pertama kali menyatukan mereka dan membentuk satu komunitas yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Yang mau dibacain buku kisah Nabi Muhammad SAW ini sampai tamat, jangan lupa subscribe biar tahu kelanjutannya. Kita tamatin.